Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Safira. Saya dari kelas D S1 Farmasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisis farmasi 2, yaitu mencari skripsi yang berhubungan dengan validasi metode analisis dan pengembangan metode analisis. Contoh judul skripsi yang saya ambil yaitu tentang validasi metode analisis irbesartan dalam plasma in vitro secara kromatografi cair kinerja tinggi fluoresensi. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, analisis akar permasalahan, yang kedua, metode yang digunakan, yang ketiga, kategori jenis sampel yang diidentifikasi, dan yang keempat, penyajian data dan perhitungannya berdasarkan parameter analisis yang digunakan. Yang pertama, analisis akar permasalahan. Penjaminan kualitas obat dalam plasma sangat penting dilakukan agar obat tersebut memiliki khasiat dan keamanan yang diterima oleh pasien, terutama obat generik. Obat generik yang memiliki kualitas dan efektivitas sama dengan produk inovatornya dan dapat dipertukarkan secara terapeutik, berarti obat tersebut telah memenuhi uji bioekuivalensi. Obat antihipertensi merupakan obat yang wajib mengikuti uji bioekuivalensi in vivo, karena obat ini memerlukan respon terapi yang pasti, termasuk irbesartan. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis yang valid untuk menetapkan kadar irbesartan dalam plasma. Konsentrasi analit atau obat dalam matriks biologi umumnya sangat kecil pada dosis terapi. Oleh karena itu, diperlukan persiapan sampel khusus untuk analisisnya. Ekstraksi analit dengan pengendapan protein merupakan metode yang relatif mudah dan efektif digunakan analisis. Pada kromatografi praktisi fase terbalik, pengendapan protein dengan menggunakan pelarut metanol dan asetonitrile merupakan metode yang relatif baik untuk analisis. Selanjutnya, metode yang digunakan. Beberapa metode kromatografi cair dengan spektrofotometer massa, UV vis, dan fluoresensi dapat digunakan untuk analisis irbesartan. Penentuan irbesartan dalam plasma manusia dengan menggunakan metode HPLC-MS. Menggunakan kromatografi cair dengan spektrofotometer massa memerlukan peralatan yang kompleks dan canggih, serta kromatografi cair dengan spektrofotometer UV vis kurang sensitif dan selektif untuk menganalisis irbesartan dalam konsentrasi kecil. Kromatografi cair kinerja tinggi dengan spektrofotometer fluoresensi lebih sensitif dan selektif untuk menganalisis senyawa obat dalam konsentrasi rendah. Selanjutnya, kategori jenis sampel yang diidentifikasi. Di sini ada tabel mengenai parameter-parameter tentang sampel yang diidentifikasi. Nah, pada skripsi ini, jenis kategori sampel yang diidentifikasi termasuk dalam kategori 1, yaitu metode untuk analisis kuantitatif komponen utama bahan baku dalam produk jadi sediaan farmasi. Dalam kategori tersebut, menggunakan parameter akurasi, presisi, linearitas, selektivitas, dan stabilitas. Hasil validasi metode menunjukkan bahwa metode analisis yang digunakan sudah memenuhi kriteria akurasi, presisi, linearitas, selektivitas, dan stabilitas sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk analisis irbesartan dalam plasma. Selanjutnya, penyajian data dan perhitungan parameter analisis. Parameter analisis yang pertama yaitu pengukuran Lower Limit of Quantification atau LLOQ. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan nilai LLOQ dilakukan dengan cara menyiapkan larutan irbesartan dalam plasma dengan konsentrasi 1/4 atau 1/8 LLOQ dari penelitian sebelumnya. Konsentrasi LLOQ yang dipilih adalah konsentrasi yang memberikan nilai persen-diff sebesar kurang lebih 20%. Dari hasil penelitian, diperoleh konsentrasi LLOQ irbesartan sebesar 2 mg per mili. Nilai persen-diff dari konsentrasi 2 mg per mili yaitu minus 14,14 sampai 6,78%. Di sini adalah cara perhitungan persen-diff, yaitu persen-diff sama dengan B kurang A per A kali 100%, di mana B merupakan konsentrasi hasil penyuntikan setelah area diplotkan pada kurva kalibrasi, sedangkan A yaitu konsentrasi sampel yang ditimbang.
Di sini ada tabel mengenai data hasil penentuan nilai LLOQ, di mana diperoleh konsentrasi LLOQ irbesartan sebesar 2 mg per mili, yang dimana nilai persentifnya itu sekitar minus 14,14 sampai 6,78%. Parameter analisis selanjutnya yaitu pembuatan kurva kalibrasi dan uji linearitas dalam plasma in vitro. Berdasarkan perhitungan statistik regresi linear, diperoleh nilai koefisien korelasi untuk larutan irbesartan dengan baku dalam di dalam plasma yaitu 0,9999 dengan persamaan garis Y sama dengan 0,0082 tambah 0,0008x. Di sini ada cara memperoleh persamaan garis linear. Di sini ada tabel mengenai data hasil pengukuran kurva kalibrasi irbesartan dalam plasma, di mana didapatkan nilai koefisien korelasi yaitu 0,9999 dengan persamaan garis Y 0,0082 tambah 0,0008x. Parameter analisis selanjutnya yaitu uji selektivitas metode analisis dalam plasma. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu metode analisis dalam membedakan dan menghitung secara kuantitatif analit dalam matriks biologi. Uji selektivitas ini dilakukan pada konsentrasi LLOQ yaitu 2 mg per mili dengan menggunakan 6 belangko plasma manusia yang berbeda. Melalui hasil percobaan, diperoleh nilai koefisien variasi irbesartan sebesar 8,55% dan nilai persen diff masih memenuhi syarat, yaitu tidak melampaui kurang lebih 20% pada konsentrasi LLOQ. Nilai persen diff dari uji selektif ini yaitu minus 5,76 sampai 13,48%. Di sini ada tabel mengenai data uji selektivitas pada konsentrasi LLOQ, di mana mendapatkan nilai persen-diff yaitu minus 5,76 sampai 13,48%. Parameter analisis selanjutnya yaitu uji akurasi dan presisi. Pada penelitian ini dilakukan uji akurasi dan presisi secara intrahari dan antarhari selama 5 hari. Batas yang dapat diterima untuk uji akurasi dan presisi adalah kurang lebih 15% untuk konsentrasi rendah, sedang, dan tinggi. Kecuali pada kadar LLOQ diperbolehkan mencapai batas kurang lebih 20%. Untuk uji akurasi irbesartan intrahari, persen-diff yang didapat yaitu antara minus 14,63% sampai 13,43%. Kemudian, untuk uji akurasi antarhari irbesartan diperoleh rentang nilai persen-diff antara minus 13,68% sampai 12,97%. Di sini ada tabel mengenai data hasil presisi dan akurasi intrahari irbesartan, di mana didapatkan persen-diff antara minus 14,63% sampai 13,43%. Kemudian ada tabel mengenai data hasil akurasi dan presisi antarhari irbesartan, di mana didapatkan nilai persen-diff antara minus 13,68% sampai 12,97%. Parameter analisis selanjutnya yaitu uji perolehan kembali atau persen recovery. Pada penelitian ini dilakukan uji perolehan kembali relatif. Konsentrasi yang digunakan pada uji ini yaitu konsentrasi rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, nilai perolehan kembali relatif pada konsentrasi rendah, sedang, dan tinggi adalah 88,49% sampai 114,67%, 85,37% sampai 99,29%, dan 85,72% dan sampai 103,43%. Di sini ada cara perhitungan uji perolehan kembali. Di sini ada tabel mengenai data hasil uji perolehan kembali relatif, di mana didapatkan konsentrasi rendah, sedang, dan tinggi yaitu 88,49% sampai 114,67%, 85,37% sampai 99,29%, dan 85,70% sampai 103,43%. Parameter analisis selanjutnya yaitu uji stabilitas. Yang pertama, stabilitas beku dan cair atau freeze and thaw stability. Stabilitas beku dan cair dilakukan terhadap dua konsentrasi, yaitu rendah dan tinggi, di mana didapatkan nilai persen-diff untuk konsentrasi rendah dan tinggi yaitu minus 3,72 sampai 7,87% dan minus 5,67 sampai
5,56%. Di sini ada tabel mengenai data hasil uji stabilitas beku dan cair, di mana didapatkan nilai persen diff untuk konsentrasi rendah dan tinggi, yaitu minus 3,72 sampai 7,87% dan minus 5,67 sampai 5,56%. Yang kedua yaitu stabilitas temperatur jangka pendek. Stabilitas temperatur jangka pendek dilakukan pada jam ke-6 dan jam ke-24. Hasil stabilitas tersebut dibandingkan dengan nilai rasio area yang diperoleh di jam ke-0. Di mana nilai persen diff untuk konsentrasi rendah dan tinggi yaitu minus 6,29 sampai 5,63% dan minus 0,14 sampai 2,98%. Di sini ada tabel mengenai data hasil uji stabilitas jangka pendek. Yang ketiga, stabilitas temperatur jangka panjang. Stabilitas temperatur jangka panjang dilakukan pada hari ke-5, 14, 18, dan hari ke-28 setelah irbesartan disiapkan dalam plasma. Nilai persen diff didapatkan tidak melampaui kurang lebih 15% dan bentuk kromatogram tidak berubah terhadap hari ke-0. Nilai persen diff untuk konsentrasi rendah dan tinggi yaitu minus 3,97 sampai 10,02% dan minus 13,81 sampai 8,20%. Di sini ada tabel data hasil uji stabilitas jangka panjang. Yang terakhir, stabilitas larutan stok irbesartan. Larutan stok irbesartan diuji stabilitasnya untuk memberikan efisiensi ketika bekerja. Didapatkan nilai koefisien variasi yaitu sekitar minus 1,10 sampai 0,62%. Di sini ada data hasil uji stabilitas larutan stok. Itulah penjelasan saya mengenai validasi metode analisis dan pengembangan metode analisis. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih.